Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan antar variabel categorical. Video pertama, atau disebut juga variabel nominal dan variabel ordinal. Ya. Bersama saya Paul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah disebutkan di pengantar, di video tutorial kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan analisis hubungan antar variabel categorical. Nah, apa itu variabel categorical? Variabel categorical itu adalah variabel yang pengukuran datanya nominal atau ordinal. Ya, itu yang dimaksud dengan variabel categorical. Nah, di contoh yang akan kita lakukan itu adalah kita akan mencari informasi apakah ada hubungan antara pendidikan seseorang dengan sikapnya terhadap perbedaan pendapat, atau sebaliknya, apakah ada hubungan antara gender dengan sikap yang bersangkutan terhadap perbedaan pendapat. Jadi, nah, baik perbedaan pendapat, pendidikan, gender, itu semuanya variabel categorical. Apa kategorinya ini? Gender dikelompokkan jadi pria, wanita, pendidikan, SMA, akademi, sarjana, sikap terhadap perbedaan pendapat, terbuka, tertutup, dan netral. Nah, itu ya. Jadi kita akan mencari hubungan antara gender dan sikap perbedaan pendapat, pendidikan dan sikap perbedaan pendapat. Nah, untuk mencari itu, di SPSS ada namanya submenu cross tab dan Chi-square. Gitu ya. Untuk Chi-square nanti, kalau cross tab itu untuk membuat tabel silang, cross tab itu tabel silang, jadi antara variabel-variabel categorical, sementara Chi-square-nya itu untuk menghitung apakah ada hubungan di antara variabel-variabel categorical atau tidak. Nah, ini datanya gitu ya, 1 sampai 25. Ini datanya. Kita bisa lihat sampai 25. Nah, data ini supaya tidak diketik manual, kita copy paste-kan ke data editor di SPSS, tapi ini rubah dulu jadi angka ya, berdasarkan kategori ini. Oke, kita mulai dari pekerjaan. Seperti biasa, menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Untuk value-nya untuk pekerjaan itu adalah ini bukan pekerjaan ya, ini sikap atau perbedaan pendapat ini. Pendapat belum diganti. Nah, oke. Untuk perbedaan pendapat, VLOOKUP, lookup value-nya ini. Oke. Nah, sekali lagi, ini koma atau titik koma tergantung sistem di komputer Anda ya. Kebetulan di komputer saya pakai koma. Table array-nya ini untuk sikap perbedaan pendapat. Oke. F15 sampai G17. Jangan lupa F4 untuk mengunci supaya tidak berubah ketika kita kopikan. Koma, kolom indeksnya ini, kolom kedua. Koma lagi false. Nah, 3 untuk netral. Ya. Sampai tanda panahnya berubah kursornya jadi plus, yang hitam seperti ini, double klik. Kita cek nomor 10 1 terbuka. Ya. Oh. Sekarang untuk pendidikan sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya ini, table array-nya ini, F4, kolom indeks kolomnya ini, kolom pertama, kedua, lalu false. Oke, tinggal ke bagian bawah, double klik. Untuk gender sama, di lookup, ini lookup value-nya, table array-nya ini, jangan lupa di blok,
kolom indeksnya ini, kolom kedua. Oke, ini false. Oke, selesai. Sebelum data di copy, seperti biasa ya, siapkan dulu variabelnya. Gender, pendidikan, sikap berpendapat di SPSS. Oke. Nah, ini variabelnya. Untuk variabel sikap, pendidikan, gender, itu semuanya tipenya numerik. Ya. Luas karakternya 8, jadi 8 karakter yang diizinkan. Ini untuk labelnya. Sikap, diberikan label sikap terhadap pendapat, pendidikan responden, gender, jenis kelamin. Oke. Untuk value-nya, ini variabel kategori semua. Untuk variabel sikap, 1 terbuka, 2 tertutup, 3 netral. Oke. Untuk yang pendidikan, 1 SMA, 2 akademi, 3 sarjana. Untuk yang gender atau jenis kelamin, 1 pria, 2 wanita. Ukur-ukurannya, sikap itu adalah ordinal, bukan nominal. Kenapa ordinal? Karena ada tingkatan di situ ya. Terbuka, tertutup, netral. Itu tingkatan. Netral tengah-tengah, terbuka, positif, tertutup, negatif. Lalu pendidikan pun sama. SMA itu bertingkat. Jadi bukan kategorikalnya tipe ordinal, bukan tipe nominal. Karena SMA lebih rendah daripada akademi. Akademi lebih rendah daripada sarjana. Sedangkan gender ini nominal, nggak ada tingkatan antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Oke, kalau sudah datanya kopikan seperti ini, paste kursor di sini atau Ctrl V atau klik kanan paste. Untuk melihat nilai value-nya di view value label seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita siap olah. Nah, untuk mengolahnya sekali lagi ya, pakai cross tab dan chi-square. Ini semuanya variabel kategorikal. Kita mulai dari analyze, lalu deskriptif statistik, kita pilih yang cross tab. Nah, ini dialognya. Oke. Awalnya seperti ini, kita reset. Nah, sekarang kita mencari hubungan dulu antara jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Oke, jenis kelamin itu masukkan di kolom rows. Untuk sikap terhadap perbedaan pendapat masukkan di kolom. Lalu untuk ekstrak ini apa adanya, lewat ya, abaikan. Untuk di tab statistik kita klik chi-square, yang lain diabaikan karena memang fungsi chi-square ini untuk menghitung apakah ada hubungan di antara dua variabel kategori. Continue. Lalu di cell, untuk count-nya kita pilih observe expected. Kalau observe itu angka hasil penghitungan tabulasi data. Misalkan tadi kan gender dengan sikap ya. Ada responden yang berapa responden yang jenis kelaminnya pria tapi memiliki sikap terbuka. Nah, itu nanti hasilnya itu diobserve. Kalau expect itu ekspektasi angka atau hubungan antara, nanti lihat di cross tab lah ya, di tabel silangnya. Oke, yang lain di residual ini nanti selisih antara angka observe dan expected, hasilnya residual, dan nanti itu untuk menghitung chi-square gitu ya. Tapi kita tidak manual, langsung otomatis oleh sistem. Nah, defaultnya klik ini, unstandardized. Oke, lalu continue. Untuk format, ascending pilihnya, style abaikan, gitu ya, bootstrap juga sama. Nah, kalau sudah, ini biarkan seperti ini, kita klik OK. Nah, nanti ada 3 output seperti ini. Yang pertama, case processing summary, lalu ini cross tab, antara jenis kelamin, jadi tabel silang antara jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Lalu ada hasil chi-square test. Nah, kita satu persatu bahas ya. Untuk case processing summary, ini tabel yang menjelaskan tentang bahwa ada 25 kasus yang sudah diinput dan valid 100%. Artinya tidak ada data yang missing. Oke, missing data sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu
kita lihat tabel kedua yaitu jenis kelamin tabel cross tab antara yang menggambarkan hubungan antara jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, kita lihat di sini ada angka count di baris pertama, kolom pertama itu ada angka 8. Nah, ini artinya ada 8 pria, terdapat responden yang berjenis kelamin pria yang memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Ini sama. Ada responden berjenis kelamin pria yang memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan pendapat. Ada 3 responden pria gitu, yang memiliki sikap netral terhadap perbedaan pendapat. Jadi tidak memihak, tidak, artinya biasa saja. Gitu. Wanita pun sama. Ada 1 wanita, 1 responden yang berjenis kelamin wanita itu memiliki sikap terbuka, 5 orang sikap tertutup dan 6 orang netral. Jadi ada 12 wanita, ada 13 pria. Nah, ini cross tab. Nah, expected count itu apa? Expected count itu adalah angka yang diharapkan muncul. Jadi untuk ini yang diharapkan muncul si pria, hubungan antara pria dan si jenis kelamin pria dan sikap terbuka itu adalah 4,7. Ternyata faktanya 8 gitu ya, bukan 47. Nah, residual itu adalah selisih antara nilai observe dan nilai expected. Jadi 8 dikurangi 4,7 3,6. Dan kesini pun sama. Nah, nanti inilah yang dihitung untuk mencari chi-square. Nah, sekarang kita lihat ke tombol chi-square. Nah, yang perlu kita perhatikan ini percent chi-square yang ini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua asim sig tutile yang ini. Itu nanti digunakan untuk menginterpretasi apakah ada hubungan di antara baris dan kolom atau antara jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah, yang pertama kita buat dulu hipotesisnya. Apa hipotesisnya? Hipotesisnya ini ya, hipotesisnya nih. HO tidak ada hubungan. H itu hipotesis 0. Apa itu hipotesis 0? Anda coba cek di video saja yang lain ya. Di video saya yang lain. Tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Itu HO-nya. Lalu HI-nya, hipotesis kerjanya, ada hubungan antara baris dan kolom. Atau antara jenis kelamin responden dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Kriterianya untuk pengambilan keputusan, kapan HO diterima, kapan HA diterima, kriteria itu jika, pertama, lihat angka ini, C-square. Jika C-square hitung, ini ya, jika C-square hitung, Anda perhatikan ini, jika C-square hitung lebih kecil daripada C-square tabel, maka HO diterima. Maka HO diterima. Jadi, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau chi-square hitung ini lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak. Artinya ada hubungan antara baris dengan kolom atau ada hubungan antara jenis kelamin responden dan sikap terhadap perbedaan. Oke, kita lihat. Sekarang kita bandingkan dulu chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, untuk mengetahui chi-square tabel dari mana? Kita dari tabel chi-square dengan mendasarkan pada ini DF dan signifikansi 0,05. Itu kan itu standar SPSS. Oke, kita lihat ke tabel. DF-nya tadi 2 ya. Nah, ini kita lihat di di tabel distribusi chi-square. Nah, bisa kita lihat di sini tadi DEB atau di derajat bebas atau DF degree of freedom-nya 2 ya.
Lalu kita, nah ini apa 0,05 ya, 95% tingkat signifikansi 5%. Nah, berarti kita lihat ini nilai chi-square tabelnya itu adalah 5,99148 atau dibulatkan 5,9915. Oke. Nah, ini yang dibandingkan. Oke, kita lihat balik lagi ke tadi. Nah, ini kita lihat ya tabelnya. Nah, tadi nilai C square-nya adalah berapa tadi? Oh, ini 5,9948 atau 5,9915 gitu kalau dibulatkan. Nah, ini 7,702. Artinya kalau gitu C square hitung 7,7 itu lebih besar daripada chi square tabel, yaitu 5,99. Artinya apa? HO ditolak gitu ya, berarti HI diterima. Nah, dengan demikian untuk kasus ini ada hubungan antara jenis kelamin responden dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Artinya kalau demikian bisa saja gitu ya, kebanyakan pria itu memiliki sikap terbuka daripada wanita gitu ya. Nah, itu kesimpulannya. Atau sebaliknya, wanita itu lebih banyak memiliki sikap netral terhadap perbedaan dibandingkan pria. Nah, itu kesimpulannya. Jadi ada hubungan antara baris dan kolom. Oke. Nah, sekarang kita lihat di asumsi. Nah, ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%. Jadi 0,05. Jadi kalau ini lebih besar daripada 0,05 ya, maka HO diterima. Tapi kalau lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Nah, karena ini lebih kecil 0,021 ya. Ini lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Kesimpulannya sama gitu ya. Jadi ada hubungan antara baris dan kolom. Ada hubungan antara jenis kelamin pria dengan sikap mereka terhadap jenis kelamin responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Oke, itu kasus pertama ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua. Kalau tadi hubungan antara gender dengan sikap, sekarang apakah ada hubungan antara pendidikan dan sikap terbuka? Oke, satu sama melakukan analisisnya ya. Masih data yang sama, analyze, deskriptif statistik, lalu cross check. Nah, ini kita riset dulu supaya kosong semuanya ya. Kita masukkan jenis pendidikan responden ke row, sikap terhadap perbedaan pendapat ke kolom. Lalu di statistiknya pilih chi-square, jangan lupa. Yang lainnya abaikan, continue. Lalu di selnya residualnya pilih ini. Call-nya pilih observed dan expected. Gitu ya. Continue. Setelah beres, oke. Nah, ini outputnya. Oke, sama seperti ini ya. Case processing summary. Ada 25 kasus valid. Tidak ada kasus yang tidak bisa di-input. Ini table cross tab-nya, table silangnya. Hubungan antara pendidikan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, lihat di sarjana misalkan ya, ada responden yang berpendidikan sarjana ada 4 responden yang berpendidikan sarjana memiliki sikap terbuka. Ada 2 responden yang pendidikannya sarjana memiliki sikap tertutup, dan 2-nya lagi sisanya itu netral. Jadi untuk responden berpendidikan sarjana 8 orang, akademi 5 orang, dan SMA 12 orang. Nah, yang SMA ini sebagian besar itu sebagian besar mereka itu memiliki sikap netral terhadap perbedaan pendapat. Oh iya, ada satu lagi yang saya lupa informasikan. Ya, kita balik ke atas ya. Nah, yang ini, yang expected count itu dari mana munculnya? Nah, kalau ngitungnya manual itu, ini munculnya dari gini caranya. Jumlah baris, ini ya, 9, dikali jumlah kolom. Jadi untuk isi ini, jumlah baris 9, dikali jumlah kolom,
13 dibagi jumlah data untuk kasus. Nah, kita cek pakai kalkulator. Ya. Nah, misalkan jumlah baris berarti 9 ya. 9 kali jumlah kolom ini 13. Oke. Lalu dibagi jumlah data 25. Mendengar. Nah, ini 4,68. Ini ya, tadi bulatkan jadi 4,7. Oke, kita coba yang ini. Yang 4,3. Betul tidak? Oke. Yang 4,3 berarti jumlah baris ini 9 kali jumlah kolom ini 12 dengan dibagi 25. 4,32, 4,3 dibulatkan. Sama ya. Nah, sama yang ini juga. Nah, jadi expected count itu kita cek lagi kalkulatornya. Jadi expected count itu berasal dari jumlah baris gitu ya, dikali jumlah kolom dibagi Nah, ini jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi ini. Nah, untuk yang 1,8 ini 9 dikali 5 dibagi 25 hasilnya ini. Nah, untuk residual itu selisih antara observed atau count dan expected count. Oke, 3 dikurangi 4,3 itu min 1,3A gitu. Oke, sekarang lihat ke C-square ini. Oke, kita lihat sekarang C tabelnya dengan DF 4 taraf signifikasi 5%. Kita lihat di tabelnya berapa ini. Nah, ini DF-nya atau DB-nya tadi 4 ya. Ini. Nah, 4. Lalu yang kelima ini C-square tabelnya itu 9,48 7. Nah, 77 gitu ya. 9,4877. Oke, kita bandingkan dengan C-square hitung ini 2. Nah, berarti kan karena C-square hitungnya lebih kecil daripada C-square tabel, tadi C-square tabelnya 9, jadi 2 ini lebih kecil daripada 9, maka sebagaimana yang tadi sudah diterangkan, jika C-square tabel lebih kecil daripada C-square jika C-square hitung lebih kecil daripada C-square tabel, maka HO diterima. Artinya tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau tidak ada hubungan antara pendidikan responden dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Artinya bisa disimpulkan bahwa sikap responden terhadap perbedaan pendapat, baik itu terbuka, tertutup, netral, itu tidak ditentukan oleh pendidikan responden. Sementara kalau yang tadi kan ada hubungan sikap terhadap perbedaan pendapat responden, terbuka, tertutup, netral. Sikap terbuka, tertutup, netral responden terhadap perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh jenis kelamin mereka, gitu ya. Nah, sementara yang ini sikap terbuka, tertutup, netral responden terhadap perbedaan pendapat tidak dipengaruhi oleh pendidikan responden. Jadi di sarjana, akademi, SMA, nah itu sama saja, ada yang terbuka, tertutup, atau netral terhadap perbedaan pendapat. Nah, begitu kalau kita lihat dari nilai signifikasi asimsig. Nah, kalau kita lihat ini lebih besar daripada 0,05. Berarti kalau lebih besar, itu artinya HO diterima. Artinya sama ya keputusannya. Nah, itu analisis variabel kategorikal di antara beberapa variabel kategorikal dengan menggunakan cross tab dan C-square gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Anda sudah setia menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti dengan C-square yang multi-table. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.